Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Saudara-saudara, di tengah situasi dan kondisi di mana pandemi COVID-19 masih terus berlangsung, entah sampai kapan kita tidak tahu, tetapi kita bisa mendengar, kita bisa melihat, bahkan mungkin di antara kita ada yang mengalami bahwa ada lembaga-lembaga sosial, bahkan perusahaan-perusahaan tertentu yang melakukan tindakan sosial atau memberikan bantuan sampai ratusan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Dan tidak sedikit gereja yang juga melakukan hal seperti itu, khususnya kepada para pekerja harian, seperti tukang ojek, tukang parkir, atau warung-warung kecil, dan sebagainya. Karena menurut anggapan gereja, orang-orang itu adalah orang-orang yang memang layak dan pantas untuk dibantu. Dan bisa saja, orang-orang yang dibantu itu pun senang-senang saja diberi bantuan oleh kita. Namun di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, ketika bagi-bagi sembako atau pemberian bantuan itu rame-rame dilakukan, ternyata ada seorang ibu yang termasuk kategori keluarga miskin, asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, menolak bantuan sembako dari pemerintah pusat. Dari video yang sempat viral, terlihat ibu itu bersikukuh. Ia tidak mau menerima bantuan itu. Alasannya sangat sederhana. Ia masih ingin mengusahakannya sendiri. Tuhan sudah memberikan kepadanya 10 jari untuk dipakai mengusahakannya. Sekalipun dia dipaksa, ia tetap menolak. Saudara-saudara, walau hanya 1 atau 2 dari sekian banyak orang, kenyataan ini mau menunjukkan dan mau mengajak gereja untuk peka. Bahwa tidak semua orang miskin membutuhkan belas kasihan, yang membuat dirinya hanya bisa menerima tanpa mengusahakannya terlebih dahulu. Dengan optimis, ibu itu mengatakan Tuhan sudah memberikan kepadanya 10 jari untuk dipakai mengusahakannya. Lalu bagaimana gereja memahami perkataan Yesus? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudara-saudara, memang pelayanan diakonia dan sosial karitatif untuk orang-orang tertentu masih diperlukan. Tetapi gereja juga perlu memikirkan dan mengembangkan pelayanan diakonia dan pelayanan sosialnya yang tidak hanya karitatif, melainkan juga yang bersifat memberdayakan siapapun. Supaya siapapun yang menerima pelayanan bantuan itu, mereka mengalami transformasi di dalam kehidupannya. Mengapa? Pertama, orang-orang miskin selalu ada padamu. Artinya sampai kapanpun orang miskin akan ada. Tetapi jika belas kasihan gereja dilakukan sama terhadap semua orang miskin, bisa jadi gereja akan terjebak ke dalam sistem pemiskinan yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Yang kedua, kamu dapat menolong
mereka. Gereja dengan segala sumber daya yang ada di dalamnya, baik manusianya dengan kemampuan dan kreativitasnya, maupun dana dan kesempatan yang ada, dapat menolong mereka, orang-orang miskin itu. Tetapi bukan sebagai objek perubahan, melainkan sebagai subjek, sebagai rekan perubahan dan rekan pembaruan hidupnya sendiri dan sesamanya. Yang ketiga, bila mana kamu menghendakinya. Artinya, bila kita ingin menolong mereka, orang-orang miskin itu, kita dapat melakukannya. Kecuali kita tidak menghendakinya. Hal ini mengingatkan kita kepada pertanyaan Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapakah sesama bagi orang-orang miskin itu? Sebagai siapakah gereja menyamakan dan menempatkan dirinya bagi mereka, orang-orang miskin itu? Sebagai imamkah? Sebagai orang Lewikah? Atau sebagai orang Samaria? Jika gereja menghendakinya, gereja bisa menjadi imam, gereja bisa menjadi orang Lewi, gereja bisa menjadi orang Samaria yang baik. Gereja bisa menghadirkan dirinya sebagai agen perubahan di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang gereja bukan lembaga sosial, tetapi pelayanan diakonia dan pelayanan sosial menjadi salah satu tanggung jawab yang harus tetap dilakukan oleh gereja. Karena memang gereja harus berada di tengah-tengah mereka. Gereja harus bersama-sama dengan mereka sebagai yang berkontribusi dalam perubahan hidup sesama dan hidup bersama. Namun ketika gereja melakukan pelayanannya, ia melakukannya bukan lagi hanya sekedar belas kasihan, melainkan gereja juga harus melakukannya oleh karena gereja menghormati bahwa mereka adalah sesama di dalam kehidupan bersama yang akan menjadikan kehidupan bersama itu lebih baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka sebagai rekan untuk bersama-sama melakukan perubahan hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah Bapa kami yang senantiasa menghendaki kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang saling mengasihi, saling bertolong-tolongan satu terhadap yang lain, untuk kami dapat memberdayakan diri kami masing-masing menjadi lebih berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesamamu. Karena sesungguhnya kami adalah satu keluarga kerajaan Allah yang seharusnya saling memperhatikan dan saling menghormati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.